Muldoko bahkan tertawa ketika AHY menuduh Muldoko akan mengkudeta dirinya dari kepemimpinan Partai Demokrat, yaitu ketua umum. Dan Muldoko pun telah menjawab tuduhan dari AHY tersebut kayak dagelan, lucu-lucuan saja. Kayaknya ini apa ya, kayak dagelan aja gitu, ya lucu-lucuan. Muldoko mau kudeta ya, kudeta, paknya di kudeta. Kalau kita bicara human capital, itu bukan intellectual capital yang pertama, emotional capital. Jadi tenang merespon sesuatu. Padahal di pihak lain, Pigai menyebut AHY adalah sosok yang kelak akan memimpin Indonesia dan berkelas dunia. Wow, sungguh bertolak belakang sekali ya. Pujian Natalius Pigai terhadap AHY, tetapi kenyataannya adalah AHY baru menjadi ketua umum beberapa tahun lalu, tetapi malah sering membuat kontroversi. Yang terbaru saat ini adalah tuduhan AHY kepada pihak istana akan mengkudeta dirinya dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Ya, kita tahu kan, saat ini ketua umum adalah AHY dan juga pembina partai adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil ketua juga dari adiknya Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi gimana mau kudeta? Ya akhirnya pun Muldoko menyebut jika itu hanya dagelan dan hanya lucu-lucuan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pigai, AHY pemimpin berkelas dunia, Muldoko kayak dagelan, lucu-lucuan. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam cuitannya hari ini turut menanggapi isu rencana kudeta yang mengarah kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dikenal AHY. Tidak dengan cara membahas kebenaran atau pandangan atas dugaan adanya pergerakan politik untuk mengkudeta Agus Yudhoyono, melainkan berpandangan terhadap masa depan perpolitikannya. Dikatakan oleh Natalius Pigai, sosok yang kerap disebut AHY tersebut merupakan calon pemimpin dunia terbaik yang bisa dimiliki Indonesia di masa mendatang. Kita tidak bicara tentang Capres 2024, AHY politikus muda yang akan jadi pemimpin Indonesia berkelas dunia, kata Natalius Pigai seperti dikutip pikiranrakyat.com dari akun Twitternya Selasa 2 Februari 2021. Karena itu, ia meminta agar AHY yang disebut sebagai aset bangsa yang bagus tersebut bisa dijaga secara bersama, sebab menurutnya masa depan politiknya harus terus berjalan hingga mencapai kematangan sebagai seorang pemimpin yang disebutnya berkelas dunia tersebut. Saya minta rakyat dari Sabang sampai Merauke jaga aset terbaik ini. Tidak boleh dimatikan karir masa depan politiknya, kata Natalius Pigai. Karena itu ia menyarankan jika memang menemukan kesalahan langkah yang diambil oleh AHY, sebaiknya yang harus dilakukan adalah memberikan kritikan agar ia dapat memperbaiki dan mematangkannya. Kalau salah ambil keputusan politik maka kritik saja untuk membesarkan namanya, kata Natalius Pigai. Sebelumnya AHY dalam konferensi persnya yang dilakukan pada Senin 1 Februari 2021 kemarin sempat mengungkapkan hal yang menurutnya cukup serius, yaitu isu adanya gerakan politik yang mengarah pada pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Dari laporan yang diterima oleh AHY dari banyak pemimpin dan kader Partai Demokrat pusat hingga daerah, gerakan manuver yang dilakukan secara sistematis itu terdiri dari 5 orang yang mengajak untuk melakukan pergantian ketua umum Partai Demokrat. Sementara satu di antara pelaku itu diduga merupakan sosok pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Disebutkan lebih lanjut bahwa gerakan itu telah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi. Meski begitu, ia mengatakan bahwa tidak mudah percaya begitu saja dengan kesaksian isu yang ramai disebut kudeta tersebut.
Sebab itu, ia dalam pernyataannya mengaku telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran yang didapatkannya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membuat klarifikasi yang lebih terperinci atas tuduhan bahwa dia merencanakan menggulingkan alias kudeta kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono. Peristiwa yang dicurigai merupakan perencanaan untuk mengkudeta AHY ialah pertemuan Muldoko dengan beberapa kader Partai Demokrat. Namun, Muldoko mengklaim bahwa pertemuan itu sekedar silaturahmi sembari minum kopi, alih-alih merancang strategi untuk melengsarkan AHY. Mantan Panglima TNI itu mengaku bingung karena isu kudeta malah menjadi perbincangan nasional. Apalagi ada yang menyebutkan bahwa dia sempat grogi saat memberikan keterangan melalui sebuah rekaman video yang mengisyaratkan dia menyembunyikan sesuatu. Kalau pertemuan serupa itu dicurigai sebagai persengkokolan jahat, Muldoko berdalih sebenarnya ada elit politik lain yang melakukannya. Tetapi pertemuan itu tak pernah menjadi ramai dan sampai dituduh merencanakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Pak LBP juga pernah cerita sama saya LBP juga didatangi oleh mereka-mereka kader Partai Demokrat, tapi enggak ribut begini, terus dibilangin jadi presiden lah, kerjaan gua setumpuk gini, masa harus ngurusin yang begituan, katanya dalam keterangan pers di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore 3 Februari 2021. Muldoko mengaku bersikap rileks saja merespon tuduhan itu, malah tergelitik karena dakwaannya dia anggap lelucon. Menurut saya sih, ini kayak dagelan, lucu-lucuan. Muldoko mau kudeta, lah kudeta apaan yang dikudeta? Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membuktikan tuduhan soal kudeta di partainya. Apalagi AHY menuduh keterlibatan pihak istana kepresidenan dalam rencana kudeta tersebut. Karyono memantau sinyalemen yang dituduhkan mengarah kepada Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko dan sejumlah nama menteri. Mereka diduga AHY ikut mendukung upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Perlu dipastikan kebenarannya. Jika memang ada data atau bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka pernyataan AHY perlu dilengkapi dengan data dan bukti-bukti otentik, kata Karyono pada Republika Selasa 2 Februari 2021. Karyono memandang penting bagi AHY menunjukkan bukti-bukti dan data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk melepaskan stigma negatif. Sebab dalam persepsi publik, Demokrat dinilai kerap memainkan irama politik dramatis seperti playing victim dan baper. Disadari atau tidak, stigma ini cukup melekat dalam benak sebagian masyarakat, sebut Karyono. Karyono menyarankan AHY berhati-hati dalam melontarkan tuduhan. Ia merasa masalah ini tidak bisa digeneralisasi kepentingan pusat kekuasaan di istana yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Jika AHY tidak mengungkapkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka akan muncul asumsi ada kecenderungan sinyalemen tersebut sengaja diolah untuk konsumsi politik yang dikapitalisasi untuk kepentingan citra AHY dan Demokrat yang cenderung meredup. Di satu sisi, untuk mendowngrade citra pemerintahan saat ini, ujar Karyono. Sebelumnya, AHY mengungkapkan terdapat pihak yang tengah mengancam Partai Demokrat saat ini. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan, bahkan secara fungsional ada yang berada di lingkungan kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo. Isu kudeta kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat yang diembuskan Agus Harimurti Yudhoyono memancing reaksi ragam pihak, termasuk ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. AHY sendiri dalam keterangannya pers pada Senin 1 Februari 2021 bersama sejumlah jajaran DPP Partai Demokrat mengatakan upaya pengambil alihan secara paksa atau kepemimpinan Partai Demokrat menjadi ujian baginya sebagai pemimpin dan ketua umum partai. Sementara bagi Natalius Pigai, aktivis dari Papua yang belakangan sosoknya menjadi perhatian lantaran mendapat serangan rasisme dari politisi Partai Hanura, menilai bahwa sosok AHY merupakan politisi muda yang kelak menjadi pemimpin Indonesia berkelas dunia. Kita tidak bicara tentang Capres 2024, AHY politikus muda yang akan jadi pemimpin Indonesia berkelas dunia, kata Pigai dalam cuitan di media sosial Twitter, dilihat dari tagar Selasa 2 Februari 2021.